Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan kali ini, Wabarakatuh. kami dari kelompok 6 akan menganalisis sebuah teks drama dengan melalui apresiasi drama dengan pendekatan emotif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NPM 201305354. Lalu ada anggota Alia Syafira dengan NPM 20130533126, Dinda Maharani dengan NPM 20130533036, Divana Oriza Sativa dengan NPM 20130533128, lalu ada Nova Atika Royani dengan NPM 20130053163, ada Rahmat Agung Dwi Sarjana dengan NPM 20130533086, dan terakhir ada Sonia Adelia dengan NPM 20130053140. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teks drama kelompok 6 melalui pendekatan emotif. Nah, analisis menggunakan pendekatan emotif yang di sini kita awali ya. Pada awal drama penulis mengajak pembaca masuk ke dalam situasi di sebuah sekolah, tepatnya itu di suatu kelas dengan 4 orang anak yang sedang berbahagia, namun kebahagiaan itu tidak lama hingga saat ujian tiba, sehingga pembaca dibawa untuk merasakan kepanikan keempat siswa tersebut karena mereka belum siap untuk ulangan, terlebih saat mengetahui hukuman yang diterima jika nilainya rendah adalah mengikuti kelas tambahan setiap pulang sekolah. Nah, pada teks drama di atas itu ditunjukkan pada di sebuah meja yang berada di sebuah kelas, di sebuah kelas yang berada di sekolah, di suatu sekolah yang entah ada ataupun tidaknya, hiduplah 4 orang. Hiduplah 4 orang murid yang sedang berbahagia-bahagianya. Namun, semua tersebut berubah saat ulangan bakal datang. Renata, kalian udah ngapalin buat ulangan besok? Datang. Rio, belum. Renal, innalillahi. Renata, what the hell, oh my god. Kalau kualitas ulangannya jelek, kelak dihukum. Renal, paling hukumannya lari di lapangan. Renata, bukan, hukumannya pelajaran tambahan setiap pulang sekolah. Renal, innalillahi. Rio, aku cek dulu, barangkali ada guru berangkat. Renal, ngapalin bab yang mana? Lalu lanjutkan ya. Kemudian setelah kepanikan tadi, pembaca mulai dibuat tertawa karena adanya dialog antara Rio dan Ririn dan Renal yang menunjukkan sisi kehumorisan dari tokoh Rio yang mencarikan suasana dari ketegangan di antara teman-temannya dengan membohongi jika guru sudah datang. Nah, ini ditunjukkan pada teks bagian Rio. Ada guru datang, semua melihat ke pintu. Ririn, loh kok sepi? Dengan datang, Renal, katanya ada guru. Nepuk bahu Rio. Rio, iya, ini guru masa depan. Ririn, kamu bisa aja. Setelah itu, salah satu tokoh tersebut yaitu Renata bertanya kepada Ririn apakah sudah belajar, namun tokoh Rio merasa kesal karena Ririn sudah belajar yang membuat mereka malah saling tidak mau kalah. Sehingga mereka membuat sebuah tantangan bahwa siapa yang kualitas atau nilai yang paling besar dinyatakan menang dan dapat menyuruh satu kali kepada yang kalah. Adegan ini membuat pembaca terlarut dengan dalam rasa penasaran. Siapakah yang akan memenangkan tantangan tersebut? Nah, pada penjelasan tersebut bisa kita lihat pada potongan teks. Renal, iya, daripada berantem mendingan ini. Siapa yang kualitasnya paling gede, dirinya yang menang. Dan yang menang bisa nyuruh satu kali terhadap yang kalah. Ririn dan Rio setuju. Nah, tiba-tiba datanglah Pak Asep ke dalam kelas yang membuat mereka kaget dengan ucapan, Bapak juga setuju. Mereka pun bersiap untuk memulai ujian dengan perintah Pak Asep untuk membuka lembar soal, namun ternyata Rio mengerjakan soal dengan cara mencontek.
menggunakan catatan yang ia tulis di kertas kecil. Nah, dalam adegan ini pembaca dibawa ke dalam suasana kaget dan tegang karena Pak Asep yang datang dengan tiba-tiba serta terbawanya kesal karena melihat Rio ingin mencontek ketika ulangan. Dan ketika ujian itu dibagikan, Rio tuh dengan enteng mengatakan bahwa ujiannya mudah, padahal ia mengerjakannya dengan mencontek. Nah, dalam adegan ini pembaca ikut kesal karena melihat tingkah Rio yang menyombongkan dirinya. Nah, pada teks tersebut, dalam potongan teks, kita bisa melihat bahwa Asep, Bapak juga setuju. Ririn dan Rio terus mempersiapkan ulangannya matang-matang. Ririn melakukan gerakan 3B, yaitu belajar, berdoa, dan berusaha yang sudah biasa dilakukan. Nah, sedangkan Rio merangkum semua bab dan menulisnya di kertas kecil untuk kelak dihafal satu ulangan, dengan kata lain nyontek. Akhirnya saat ulangan pun tiba, Pak Asep, baiklah anak-anak, buka lembaran soalnya sekarang. Ririn, bismillah, membuka dan sambil mengisi soal. Rio, ini mah enteng, membuka soal saat Pak Asep berbalik, dia menempelkan kertas di punggung Pak Asep saat untuk menyontek. Rio, kalau gini kan nggak bakal ketahuan, sambil mengisi. Pak Asep, Bapak keluar dulu, jangan menyontek, jangan kerjasama, jangan ribut. Sambil Pak Asep keluar, Rio rencana B, menyilangkan kaki dan di alas sepatunya ada contekan. Rio, bukan yang ini, buka baju dan penghapus di dalamnya ada contekan. Rio, yang ini, nulis dan ngeluarin contekan dari dasi. Rio, ini juga, nulis. Lalu ulangan pun berakhir dan Pak Asep membagikan hasil ulangan mereka dengan hasil Ririn lah yang mendapat kualitas tertinggi atau nilai tertinggi, yaitu 85, sedangkan Rio hanya mendapatkan 50 karena kecerobohan dirinya sendiri, sehingga ia menyadari bahwa ia tidak akan memakai cara kotor lagi, sehingga ketika ulangan dan akan lebih baik giat belajar, berhati-hati dalam mengisi soal. Nah, dari adegan ini pembaca tuh dibuat tersadar seperti Rio, bahwa memang benar jika kita mau hasil yang baik, kita juga harus menggunakan cara yang baik pula. Jika kita ingin menggunakan cara yang salah, mau bagaimanapun bentuknya, maka hasilnya pun tidak akan baik. Akhirnya ulangan berakhir dan kemarin hari lalu Pak Asep membagikan hasil ulangannya. Pak Asep, ini kami membagikan. Ririn, kualitasku 85. Renal, aku ding 65, naik 5 dari ulangan yang lalu. Rio, lah Pak, kok kualitas ulangan saya 50? Pak Asep, tersebut sebab soal nomor 11-20 di balik kertas nggak kamu isi. Rio, aduh kok Bapak ngasih tahu saya? Pak Asep, kamu tersebutlah seharusnya bisa tahu dengan sendirinya, jangan ceroboh. Renata, siap-siap terima perintah Ririn aja. Rio, iya deh, iya. Ririn, dengan ini saya nyatakan kamu tidak boleh menyontek lagi, Pak Asep. Sehingga kamu menyontek, kualitas kamu apa dikurangi 6, sehingga kualitas kamu -1, mukul kepala Rio. Akhirnya Rio tidak memakai cara kotor lagi, dirinya menjadi lebih giat belajar dan lebih berhati-hati dalam mengisi soal. Baiklah, itulah penjelasan teks drama melalui pendekatan emotif. Semoga dapat dipahami. Jika nanti ada pertanyaan silakan sampaikan. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.